Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Dan seperti biasanya kita akan segera kembali untuk menyaksikan cuplikan berita tentang Timnas Indonesia hari ini, berita bola terkini, dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi dan memberikan sedikit edukasi kepada kalian semua. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas videonya satu persatu. Let's go. Salah satu poin yang bagus yang hebatnya Indra Safri itu memasukkan pemain cadangan di waktu yang tepat. Pada atas stamina sudah agak menurun, dia nggak menunggu lama, masukin langsung. Dan pemain cadangan yang masuk itu perform semua. Jadi gue lihat, karena gue nggak kenal pemainnya, gue hanya menilai apa yang gue lihat di final. Pemain inti dan cadangan itu praktis sama, which is very good. Dan gue nggak tahu berapa pemain dari ini bisa ikut atau enggak ya. Karena gue lihat interview ada pemain yang bilang, ya gue udah nggak bisa perkuat tim ini lagi, tapi gue fokus ke U23. Jadi artinya dia mungkin udah 19-20 tahun. Jadi untuk gue sih di luar menang, appreciate, selamat, congrats untuk semuanya. Tapi yang jauh lebih penting ya proses ini berjalan terus. Pemain paham gameplaynya, nggak ada satu pemain bintang yang gocek-gocek. Pelapisnya oke, harus ditingkatkan lagi, harus dipoles lagi lah kasarnya. Tapi kita punya prospek cukup bagus kalau seandainya pemain kita mendapatkan jam terbang lebih banyak. Ini nih yang gua nggak suka nih, berita kayak gini nih. Teman-teman tahu Matt Baker nggak? Matt Baker itu pemain Melbourne yang baru berumur 15 tahun yang kemarin membela timnas Indonesia sampai Australia 4 kali di Asian Cup U16. Masalahnya begini, waktu naturalisasi kemarin itu Matthew Baker atau Matt Baker ini masih mempunyai 2 kewarganegaraan sekaligus. Saat Asian Cup U16 2024 ini bahkan Matt Baker menciptakan assist ke gawang Australia. Ini malah Australia yang memanggil dia ke timnas mereka. Aneh nggak tuh? Kabar yang lumayan menghibur ketika Nova Arianto diwawancarai, dia bilang begini. Katanya sih PSSI sudah ketemu sama keluarganya Matt. Masalahnya tidak diungkap juga hasil dari percakapan mereka. Nah yang terakhir ini dari Arya Sinulinga. Kalau Arya Sinulinga bilangnya sih begini, bahwa Matt Baker akan tetap setia kepada Indonesia. Yes. Cuma masalahnya Arya Sinulinga ini kan politikus. Ya, jadi ada kabar terbaru katanya anak ini lebih memilih Indonesia dibanding Australia, teman-teman ya. Seperti kata Pak Erick Thohir, banyak negara yang nggak mau kita itu berkembang dalam sepak bolanya. Banyak, teman-teman. Apalagi negara-negara ASEAN ya, teman-teman. Sekarang orang banyak bilang, udah kalau pemain bola tuh apalagi yang di level timnas ya, itu nggak usah lah terlalu banyak di media sosial. Gue gitu setuju. ya. Oh, lo setuju, Mas? Setuju banget. Gitu. Karena bohong lah kalau gini, apa namanya, mulut mungkin bisa bilang, enggak, gua nggak akan keganggu, tapi bohong lah. Namanya manusia, hati kita kalau itu pastilah ada kepikiran segala macam. Dan makanya waktu di Como Primavera U17 segala macam, gua cek media sosial mereka tuh nggak pernah posting apa-apa. Nol postingannya. Dan gua tanya, kenapa lu nggak pernah posting? Dia bilang, gua nggak mau fokus gua ke distract dengan hal-hal yang nggak penting gitu kan. Gue mulai main bola berkompetisi dari umur 8, gue baru dapat kontrak profesional nanti umur 19. Jadi sekian tahun ini gue nggak mau sia-sia gitu. Itu pun masih 50-50, belum tentu di kontrak profesional gitu kan. Jadi mindset ini di sana udah ada gitu kan. Dan saya sih berharapnya ya nggak apa-apa sosial media, tapi ya gitulah, apalagi kalau sampai ngeladenin segala macam itu ngapain sih? Nah, Kan itu juga kagak gitu kan. Nah, dengar itu. Di sisi lain Itu dia bilang, ya namanya juga kan karir pemain bola pendek, Mas. Jadi selama bisa dioptimalkan, dimaksimalkan buat selain tujuannya komersial, nggak apa-apa dong gitu. Ada yang ngomong gitu juga kan? Ya itu kembali ke mana, ke ya kembali ke diri sendiri sih. Kalau misalnya mentalnya kuat, nggak keganggu, nggak ke distract dengan omongan orang lain, nggak apa-apa, main aja. Tapi kalau bawaannya baper, mentalnya kerupuk, ya nggak usah dibaca, nggak usah main sosmed ya kalau gitu ya. Arkan kakak kayak kena ini teman-teman ya. mental. Akhirnya kena mental kan? Nah, ini ayah Arkan kakak sampai turun tangan, kawan-kawan. Lihat nih. Nah, ini yang saya katakan.
Akhirnya mengatakan kena mental kan. Bapaknya sebut kena mental. Kalau mentalnya kerupuk, mentalnya nggak kuat, jangan main sosmed, jangan dengarkan, jangan baca komentar-komentar yang negatif atau kritikan-kritikan terhadap dirinya. Jangan. Ya, seperti itu. Itu maksud saya sebenarnya, teman-teman. Dia itu masih terlalu sedikit cetak gol. Terlalu sedikit. Ya, bahkan gue bilang, kalau gue harus tunjuk satu pemain yang agak overrated, itu Strike. Ya. Mungkin dia bagus visinya ya. Oh ya. Dia kalau lu lihat golnya Tom Haye, napan passing ke tengah, oke? Strike ke kiri, Marcelino ke kanan. Seenggaknya dua pemain ini tarik lawan. Ruang kosong dia masuk, dia shoot. Tahu cari ruang. Kalau seandainya Marcelino sama Strike nggak pinter, mungkin mereka stay, sehingga memberikan lawan untuk menutup. Tom Haye. Ya. Jadi kan dia ke luar. Artinya ya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Cuman dari seorang striker, Christian pasti juga banyak match yang dia nggak main bagus. Tapi setengah peluang dia cetak gol. Seorang striker dinilai dari gol. Dari golnya. Ya. Dan kita nggak punya. Pertanyaan kedua sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan goal getter? Adalah pemain lokal udah dicoba. Pertanyaan kedua sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan goal getter? Adalah pemain lokal udah dicoba. Oki, Sananta, Dimas Derajat, Marcelino. Marcelino bukan striker, tapi oke lah dicoba. Nggak ada juga. Betul. Opsi kedua, cari di luar. Dari keturunan. Diaspora. Nggak ada juga. Yang ada Jens Raven yang baru masuk 18 tahun juga. Nggak bisa diandelin juga. Yang main di U20. Betul. Betul. Nggak bisa. Jadi artinya, ya lu harus bermain dengan dengan squad yang lu miliki. Buktinya kemarin yang cetak gol, central midfield, Tom Haye. Rizky Ridho, center back. Benar. Bisa. Bisa. Matthew Baker dipanggil timnas Australia. Iya, kalian nggak salah dengar guys. Matthew Baker, pemain diaspora keturunan Australia yang bermain di timnas U16 di Piala AFF U16 kemarin, betul, dipanggil oleh pelatih Australia U17 untuk mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Australia. Matthew Baker sendiri kemarin bermain di Piala AFF U16 di mana timnas Indonesia meraih peringkat ketiga dan Matthew Baker pun bermain saat melawan Australia. Ini pelatih Australia berarti kagum dan merasa nih Matthew Baker harus bermain untuk timnas Australia. Matthew Baker sendiri kemarin bermain sangat bagus di Piala AFF itu dan digadang-gadang akan bisa berkembang lagi dan menjadi pemain penting untuk timnas Indonesia di masa depan. Tetapi berita itu langsung dikonfirmasi oleh Bapak Arya Sinulinga ya. Kalau misalkan PSSI sudah berkomunikasi dengan keluarga dari Matthew Baker dan sudah dikonfirmasi kalau Matthew Baker memang sebenarnya akan tetap memilih Indonesia. Tidak lama setelah berita itu muncul, Baker pun langsung ngepost di Instastory-nya ya. Ini gambar Baker waktu di Piala AFF kemarin waktu di Solo. Oke, kalau kayak gitu berarti teman-teman gak usah khawatir. Matthew Baker... Mantap Matthew. Ya, inilah pemain naturalisasi yang mempunyai hati untuk Indonesia. Luar biasa. Dengan begitu tegangnya. Reaksi haru berbangga orang tua Jens Raven di tribun melihat Jens Raven menangis haru bahwa timnas U19 juara. Sampai segitu harunya teman-teman. Kita udah bagi bahwa sudah ada Coach Nova yang kemarin membawa U16 kita, U17 kita dengan persiapan 3 bulan, hasil yang sangat baik. Ketika lawan Vietnam menang 5-0. Coach Indra fokus di U20, Coach Sintayong sekarang tetap fokus untuk senior dan U23. Artinya apa? PSSI punya pilihan pelatih. Dan setiap pelatih punya target masing-masing dan bersaing masing-masing. Jadi tidak hanya pemain, ya pelatih juga harus bersaing. Oke teman-teman semua ya, sampai situ dulu berita tentang timnas Indonesia kita hari ini. Apa saja yang menyantol dan yang baru kalian dengar. Semoga itu bisa memberikan tambahan informasi dan kita bersyukur Matthew memilih Indonesia ketika dirinya dipanggil
oleh timnas Australia untuk bergabung di sana. Luar biasa ya kecintaannya kepada Indonesia. Kita sudah melihat banyak sekali pemain naturalisasi yang banyak orang membanding-bandingkan antara naturalisasi, memfitnah mereka dengan mengatakan hanya mencari popularitas. Tapi kalian melihat mereka di lapangan ketika mereka berhasil dengan kontribusi mereka untuk memenangkan Indonesia, kalian bisa melihat ekspresi mereka itu benar-benar tulus, teman-teman. Hati mereka benar-benar ingin Indonesia maju. Hati mereka itu sudah benar-benar Garuda, teman-teman ya. Oke, kalian bebas memberikan tanggapan dan opini kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you in the next video guys, and God bless. Bye guys.